ingin menghemat uang taksi online untuk meminimalkan penggunaan kendaraan dan membakar kalori. Namun, kalau keadaan fasilitas umum seperti ini, apakah semua itu terwujud? Banyak kasus di mana orang yang berjalan kaki terganggu dengan kondisi trotoar yang jalan berlubang, jalan tidak rata, dihalangi oleh pohon-pohon, dan juga terhalang oleh tiang listrik. Berjalan di trotoar menjadi salah satu tantangan bagi pejalan kaki sendiri. Padahal hak pejalan kaki dilindungi oleh undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Trotoar menjadi salah satu fasilitas umum yang harus disediakan bagi pejalan kaki. Namun justru sebaliknya, di berbagai negara maju, trotoar direncanakan mendukung aktivitas pejalan kaki dengan jalur sepeda dan bahkan tempat istirahat yang nyaman. Pejalan kaki tidak perlu takut tersandung dengan area parkir liar atau terganggu dengan pedagang-pedagang yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Oke, halo teman-teman, boleh perkenalkan nama kamu? Oke, nama aku Jovinka. Oke, perkenalkan nama saya Celelanda Cantika. Nah, jadi berhubung dari materi kami nih ya, kami mau bertanya beberapa nih sama kamu. Pertama, mungkin pertanyaannya itu kenapa kamu itu lebih memilih untuk jalan kaki dibandingkan menggunakan kendaraan? Oke, karena aku ini kan anak rantau ya untuk kuliah juga di sini, dan aku itu nggak ada transportasi, jadi aku kemana-mana otomatis pasti jalan kaki seringnya. Karena bagi saya sendiri pribadi, kalau jalan kaki itu kita lebih kayak semakin sehat, karena kita kuliah kan juga lumayan kayak duduk terus kan, lumayan seharian capek depan laptop. Dengan jalan kaki itu membuat kaki kita aja juga bergerak gitu loh, nggak cuma diem doang, dan juga lebih hemat juga. Karena jarak dari tempat tinggalku sendiri untuk ke kampus kan dekat, jadi lebih irit aja. Oh, berarti alasannya juga biar lebih irit gitu. Oke. Nah, menurut kamu nih sebagai pejalan kaki ya, gimana nih kualitas trotoar dari Gading Serpong yang kamu mungkin udah 6 bulan, 9 bulan lebih nih di sini, kayak nyaman untuk dijalani atau justru kayak malah sulit? Kalau dari berdasarkan pengalaman aku sih, kurang lebih sih trotoar di sini kualitasnya udah oke. Cuman ada satu kekurangan yang biasanya aku alami sendiri, itu yaitu jalanan trotoarnya ada beberapa tuh yang kurang mulus jalanannya. Jadi masih banyak lubang-lubangnya gitu, masih nggak rata jalanannya. Nah, kebetulan dan kekurangan itu sih juga bisa berdampak ke aku juga, karena kayak kalau misalkan bagi orang yang lagi jalan di trotoar terus lagi nggak lihat ke arah depan gitu kan, bisa gampang kepleset gitu, misalnya bisa gampang jatuh. Karena kalau dari pengalaman aku juga waktu itu kayak jalanannya ada lubang dan aku tuh juga hampir jatuh gitu karena nggak rata jalanannya. Tapi selebihnya sih udah oke-oke aja sih jalanan trotoar. Berdasarkan pengalaman yang saya kerjakan, yang saya lalui selama ini ya, daerah kampus itu jalannya lumayan halus. Jalan halus itu bikin kita kayak jalan itu mungkin nggak menanjak, nggak naik gitu loh. Jadi kan lebih enteng, jadi aman kalau di jalannya. Jujur kalau trotoar di Gading Serpong sendiri itu kan masih belum terlalu banyak ya. Kadang ada beberapa yang udah ada, tapi ada beberapa juga yang udah rusak atau misalnya juga gak ada gitu nyambung sama jalanan kendaraan. Jadi untuk dibilang nyaman atau enggak sih sepertinya belum 100%. Yang buat gak nyaman tuh karena kan kalau kendaraan itu kan cepet ya, dan kadang juga kalau kita menghadap ke arah belakang kendaraan kan kita nggak tahu ya kendaraan posisinya udah di mana dan lain-lain, dan itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin kira-kira tindakan apa yang mungkin bakal perlu kita lakuin nih, kayak untuk fasilitas umum pejalan kaki itu lebih better, atau mungkin untuk pemerintah atau apapun gitu? Untuk siapapun ya, berarti bagi untuk siapapun dari kita ya. untuk fasilitas ini lebih baik lagi gitu. Mungkin sih, tapi kalau ini selebihnya udah dilakuin sih, tapi mungkin bisa untuk tetap dipertahankan. Kalau misalkan kayak di jalan trotoar gitu, jangan sampai ada pedagang kaki lima ya yang jualan di situ, karena kan itu bukan tempat untuk jualan ya, itu tempat untuk pejalan kaki. Dan terkait kekurangannya aku bilang tadi juga, mungkin dari pemerintah tuh bisa lebih memerhatikan lagi untuk membetulkan jalan trotoarnya lagi gitu, jadi lebih mulus dan rata.
Kurang lebih itu sih udah. Tindakan yang perlu kita lakukan dengan jalan kaki ini, misal kita bisa ngajak teman kita, simpel, misal kayak Jenny orangnya mageran, deket, tapi dia rela sampai pakai ojek atau pakai motor gitu kan, harusnya kan kalau deket mending jalan kaki sekalian. Dengan kita ngajak teman itu, kita bisa membawa kayak aspek kesehatan lagi, kita bantu teman kita supaya lebih sehat gitu. Terima kasih. Sebenarnya sih dari kitanya cuma bisa meminta ya kepada pemerintah untuk membangun trotoar biar kita juga nyaman. Tapi semuanya itu balik lagi ke kesadaran pemerintahnya, mau nggak membantu kita sebagai pejalan kaki atau tidak. Gitu. Oke, sekian wawancara hari ini. Terima kasih, Cak. Oke, thank you Javinka wawancaranya. Thank you. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Kita sebagai masyarakat, kita bisa sadar akan hak kita sebagai pejalan kaki maupun sebagai pengguna motor. Kita harus sadar kalau trotoar itu adalah hak kita bersama. Lalu bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah sebagai regulator bisa membuat peraturan agar trotoar bisa berjalan dengan sesuai fungsinya. Yang ketiga adalah perbaikan infrastruktur. Trotoar yang nyaman itu agar bisa membuat kita sebagai masyarakat lebih nyaman untuk berjalan kaki maupun melakukan hal lainnya. Dan hal ini juga bisa mengurangi kemacetan, bukan? Dan yang terakhir itu bisa juga mengurangi polusi. Nah, dengan membangun kota, itu bukan hanya soal gimana kita membangun masyarakat yang sesuai, tapi kita juga harus menyesuaikan bagaimana infrastruktur di dalamnya bisa berjalan dengan baik. Membangun kota itu harus lebih manusiawi dengan memperhatikan hak-hak dan pejalan kaki sekitar. Saatnya kita bertindak. Mari kita kembalikan hak pejalan kaki dan buat kondisi infrastruktur kita lebih nyaman dan membuat kita berkelanjutan. Terima kasih.